Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Aji Pangestu. Ya, di sini Pak Aji akan bersamai kalian semua dalam pembelajaran matematika kelas 7. Oke. Sebelumnya, Pak Aji ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di SMP Negeri 1 Purbalingga dan resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Purbalingga. Semangat belajar, selamat belajar di SMP Negeri 1 Purbalingga. Semangat untuk mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 1 Purbalingga. Ya. Pada materi bilangan bulat ini, pada akan belajar mengenai menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat baik positif, negatif. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi yang ada. Oke. Pengalaman belajar atau manfaat apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian belajar materi bilangan bulat ini? Ya, di antaranya yaitu kalian dapat menyatakan besaran sehari-hari menggunakan bilangan bulat, kemudian menyatakan atau menyelesaikan operasi hitung, baik tambah, kurang, kali, bagi, dengan mengaitkan dalam kejadian sehari-hari. Oke. Nah, sebelum kita memulai terkait bilangan bulat itu, Bapak akan ingatkan dulu terkait jenis-jenis bilangan yang ada. Nah, di dalam garis bilangan ini, dulu kalian pernah belajar ya? Pernah belajar mengenai bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, bilangan itu disebut bilangan asli. Nah, kemudian dari bilangan asli ini ditambahkan 0. Apabila ditambahkan dengan 0, maka bilangan itu disebut bilangan bilangan cacah. Nah, selain bilangan cacah ini, ada bilangan-bilangan yang tidak bisa direpresentasikan dalam bilangan cacah ini. Ada bilangan-bilangan yang memang tidak bisa direpresentasikan dalam bilangan-bilangan cacah ini, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, bilangan ini disebut bilangan negatif. Nah, gabungan dari bilangan cacah ini dengan bilangan negatif disebut bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Masuk ke bilangan bulat. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa bilangan-bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, kalau dituliskan dalam garis bilangan, di sini, ini ada bilangan bulat negatif, yaitu letaknya di sebelah kiri 0. Kemudian ada 0, dan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat ini, bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan itu akan lebih besar, atau semakin ke kanan di dalam garis bilangan itu, bilangan bulatnya semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Semakin ke kiri, maka bilangan bulatnya dia semakin kecil. Nah, itu perbandingan dari bilangan bulat itu sendiri. Oke. Nah, contoh misalnya, suhu manakah yang lebih tinggi? Negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat? Oke. Nah, kita coba perhatikan apabila kita mengukur suhu pada garis bilangan vertikal ya. Nah, negatif 5 itu letaknya
di atas dari negatif 8. Maka suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5. Karena dalam bilangan bulat atau garis bilangan bulat yang vertikal, semakin ke atas nilainya semakin besar. Maka suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5. Karena negatif 5 berada di atas negatif 8. Kemudian, contoh yang kedua, sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, 4 dengan negatif 5. Kemudian yang kedua ada negatif 15 dengan 7. Nah, kira-kira lambangnya seperti apa? Nah, kita yang pertama. Pada garis bilangan yang mendatar tadi, yang di contoh awal tadi, bahwa 4 itu letaknya di sebelah kanan negatif 5. Maka 4 lebih besar dari negatif 5. Jadi tandanya adalah lebih besar. Kemudian yang kedua, negatif 15 dengan negatif 7. Ternyata negatif 15 itu letaknya di sebelah kiri negatif 7. Maka dari itu, negatif 15 kurang dari negatif 7. Berarti tandanya kurang dari. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke operasi bilangan. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat, itu dapat menggunakan bantuan berupa garis bilangan. Contohnya, di sini ada 8 ditambah negatif 3. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada. Jadi dari 0, dari posisi 0, bilangan yang mau dijumlahkan berapa? 8 kan? Nah, kita ke arah bilangan 8. Karena positif berarti ke kanan. Arahnya ke kanan. Kalau positif dia arahnya ke kanan. Sebesar 8. Setelah itu ditambah bilangan negatif. Kalau ditambah bilangan negatif, arahnya ke kiri. Negatif 3. Nah, sebesar 3 langkah ke kiri. Jadi posisi terakhirnya ada di bilangan 5. Jadi 8 ditambah negatif 3 hasilnya 5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi ternyata 41 derajat lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut negatif 17 derajat, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Nah, sekarang, suhu di ruangan gudang itu berapa? Itu sebesar negatif 17. Berarti dari 0 kita pakai garis bilangan ini sebesar negatif 17. Karena negatif berarti ke kiri sebesar 17. Nah, di posisi negatif 17 ini ternyata ruang administrasi itu 41 derajat lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti ditambah. Berarti dari negatif 17 ditambah 41. Kira-kira berapa? Itu sebesar 24 derajat Celcius. Berarti suhu di ruang administrasi besarnya adalah 24 derajat Celcius. Oke. Nah, kita lanjutkan ya ke soal yang ketiga. Oke. Untuk soal yang ketiga ini kita akan menentukan bilangan berapa sih yang kita simbolkan dengan N. N itu merupakan bilangan bulat yang disimbolkan dengan huruf N. Yang pertama ada N ditambah negatif 8, hasilnya negatif 14. Kemudian yang kedua, 10 ditambah negatif N, sama dengan negatif 5. Oke. Yang pertama,
N ditambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Nah, bilangan berapa yang kalau ditambah negatif 8, hasilnya negatif 14? Kita bisa menggunakan garis bilangan juga sebagai bantuan. Nah, ternyata N-nya itu adalah negatif 6. Karena negatif 6, apabila ditambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 14. Berarti N sama dengan negatif 6. Kemudian, yang kedua bagaimana? 10 ditambah negatif N sama dengan negatif 5. 10 ditambah bilangan berapa yang hasilnya itu negatif 5. Ternyata bilangan itu atau negatif N itu sebesar negatif 15. Padahal yang kita cari adalah simbol N. Nah, di situ ada negatif N. Nah, di kelas 6 kemarin, kalian sudah belajar mengenai lawan dari bilangan bulat. Misalnya, kalau negatif 15, berarti lawannya adalah 15. Berarti N-nya adalah sebesar 15. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5. Kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5 juga. Nah, maka 2 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. Itu sifat komutatif dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, ada unsur identitas pada penjumlahan. Nah, unsur identitas, kita tahu bahwa jika 0 itu ditambah suatu bilangan sembarang, atau suatu bilangan itu ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka, 0 itu disebut unsur identitas pada penjumlahan. Karena bilangan 0 apabila ditambahkan satu bilangan sembarang, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 0 itu disebut unsur identitas pada penjumlahan. Selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C akan selalu berlaku A ditambah B, kemudian hasilnya ditambahkan C, nilainya atau hasilnya akan sama dengan A ditambahkan hasil dari penjumlahan B ditambah C. Itu disebut sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian yang keempat adalah sifat tertutup. Sifat tertutup itu bagaimana? Yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C itu akan juga termasuk bilangan bulat. Jadi kalau semisal ada A bilangan bulat, kemudian B ditambah B itu bilangan bulat, maka C-nya pasti bilangan bulat. Contohnya, 3. 3 itu bilangan bulat. Ditambah 4. 4 bilangan bulat bukan? Bilangan bulat. 3 tambah 4 berapa? Hasilnya 7. 7 bilangan bulat bukan? Bilangan bulat. Maka 7 juga termasuk bilangan bulat. Maka sifat tertutup itu berlaku pada sifat penjumlahan. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku kebalikannya. Jadi, A dikurangi B itu akan sama dengan A ditambah lawan dari B atau negatif B. Jadi, untuk pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Contohnya,
Yang pertama, negatif 8 dikurangi 12. Itu akan sama dengan negatif 8 ditambah lawan dari 12 berapa? Negatif 12. 8 ditambah negatif 12 berapa? Negatif 20. Jadi, negatif 8 dikurangi 12 hasilnya negatif 20. Kemudian yang kedua, 6 dikurangi negatif 10. Itu sama dengan 6 ditambah lawan dari negatif 10 berapa? 10. Berarti 6 ditambah 10 sama dengan 16. Contoh yang ketiga, negatif 14 dikurangi 15, kemudian dikurangi negatif 21. Nah, itu akan sama dengan negatif 14 ditambah lawan dari 15 berapa? Negatif 15. Kemudian ditambah lagi lawan dari negatif 21. Berapa lawan dari negatif 21? Itu 21. Nah, sama dengan negatif 29 ditambah 21. Hasilnya negatif 8. Oke. Sampai bilangan bulat. Bisa dipahami ya. Oke. Contoh yang kedua. Seekor lumba-lumba melompat sampai ke ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitung jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Jadi, jarak puncak lompatan dengan kedalaman itu sebesar 3 dikurangi negatif 7. Sama dengan 3 ditambah 7, itu sebesar 10 meter. Jadi jarak dari puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba itu adalah 10 meter. Oke. Ya. Sampai sini pembelajaran kita pada kali ini. Nah, untuk tugas kalian sekarang adalah silakan kalian tulis minimal 3 pertanyaan di bagian forum terkait apa yang telah disampaikan dalam video ini. Jadi, terkait materi pada video ini, silakan kalian buat 3 pertanyaan pada bagian forum. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Oke. Itu saja dari saya. Sekian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.